Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimma yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanahu. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ustadz Khalid Basalamah mengenai praktek sholat ketika bangun dari sujud itu menggunakan caranya dengan menggunakan menggepalkan tangan. Seperti video berikut ini. Kemudian beliau bangkit selain bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Footnote nomor 44. Syekh Albani dalam Sifatus Shalatin Nabi menyebutkan dalil bahwa Nabi SAW melakukan sambil bertumpu pada lantai. Lihat gambar nomor 23. Jadi bisa dengan cara ini, kemarin saya praktikin ya. Kita kepalkan tangan, tekan lantai, kemudian dorong tubuh kita. Tapi mendorong ini yang didorong adalah bagian depan. Tidak boleh kita dorong bokongnya duluan naik. Sudah saya jelaskan tidak boleh seperti unta kalau berdiri. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram. Setelah kita sama-sama menyaksikan video daripada Ustadz Khalid Basalamah ketika mempraktekkan sholat, yang mana yang dipegangnya itu, yang dijadikan rujukan itu adalah kitab Fi Sifatis Shalah karya Syekh Albani ya. Karya Syekh Albani, katanya hadisnya itu sahih kata Syekh Albani. Yang menarik di sini, sahabat sekalian, ini bukan mengenai batal atau tidaknya sholat. Karena yang akan kita bahas ini bukan merupakan syarat atau rukun daripada sholat. Melainkan yang akan kita bahas di sini adalah mengenai derajat hadis yang digunakan Ustadz Khalid itu. Kenapa demikian? Karena kawan-kawan kita, Salafi Wahabi, itu kan sangat anti terhadap hadis dhaif. Ketika membandingkan narasi dengan orang lain, yang mana orang lain itu mengemukakan hadis yang hadisnya dhaif, maka pasti mereka akan mengatakan bid'ah. Bagaimana untuk memberikan tanggapan terhadap video Ustadz Khalid Basalamah ini? Mari kita buka kitab Syarhul Muhaddab, yaitu kitab Majmu' karya Imam An-Nawawi. Kita bandingkan bagaimana kitabnya Albani ini yang hidup di era belakangan dengan seorang ulama Asy-Syafi'iyah, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Dalam karyanya Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menjelaskan secara detail mengenai praktek bangun dari sujud menggunakan menggepalkan tangan, itu dijelaskan secara detail. Juga dijelaskan bagaimana cara yang benar yang disetujui oleh para ulama. Berikut ini adalah rujukan dari kitab Majmu' Syarhul Muhaddab. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu ayyakuma mu'tamidan biyadaihi. Disunnahkan ketika bangun dari sujud, mu'tamidan itu bertumpuh biyadaihi dengan kedua tangannya alal ardi, atas bumi. Wa kadza idza qama min at-tasyahhudil awal, begitu juga ketika bangun dari tasyahud awal, ya'tamidu biyadaihi, bertumpuh juga dengan kedua tangannya alal ardi, ke bumi, sawa'un fi hadzal qawi wa dha'ifu, baik itu adalah orang yang kuat ataupun orang yang lemah. Warrajulu wal mar'atu, ataupun laki-laki dan perempuan, wa nassu alaihi Syafi'i, dan itu menjadi nas atau menjadi ketentuan Imam Asy-Syafi'i. Wattafaqu alaihi al-ashab, dan semua ashab Syafi'i sepakat mengenai kesunahan bertumpu pada kedua tangan tersebut. Rujukan yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Syafi'iyah di hadis Malik, karena hadisnya Malik ibn al-Huwairits, وَلَيْسَ لَهُ مُعَارِضٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا اعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ جَعَلَ بَطْنَ رَوْحَتَيْهِ وَبُطُونَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْأَرْضِ بِلَا خِلَافٍ. Jadi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab sendiri
itu dijelaskan bahwa hukum ketika bangkit dari sujud berpijak, bertumpu kepada kedua tangan ini adalah yusannu, sunnah bertumpu kepada kedua tangan. Hanya saja nanti prakteknya apakah menggepalkan tangan ataukah dengan telapak tangan. Di sini kita sama-sama bisa melihat, dalam redaksi tadi kita bisa sama-sama melihat bahwa waja'ala rahataihi, dan menjadikan kedua telapak tangannya orang yang sholat itu, wabutuna asabi'ihi, dan telapak jari jemarinya ini mu'tamidan alal ardi, mu'tamidan, pakai redaksi mu'tamidan, bertumpu alal ardi, ke bumi. Jadi begini, yang sunnah itu begini, dan ini bisa dicek dalam kitab Sahihul Bukhari. Juga menurut Madzhabul Arba, imam yang 4 begini. Silahkan cek sendiri kebenarannya, rujuk kitabnya agar kita tidak salah paham dalam memahami hadis kesunnahan bertumpu kepada kedua tangan ketika bangun dari sujud. Itu berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairits. Itu yang pertama. Jadi yang sunnah itu, sunnah itu memang bertumpu kepada kedua tangan. Karena kata hadis tersebut, wa idza tamada, ketika Nabi itu bertumpu kepada kedua tangannya itu, ja'ala batna rahataihi wa butun asabi'ihi 'alal ardi. Menjadikan telapak tangannya ini bertumpu ke bumi. Ini kata hadis. Kata hadis ya, dalam kitab Syarhul Muhadzab. Jadi kan kalau kata Ustaz Khalid tadi sudah dipraktekkan oleh saya, jadi pakai cara seperti ini, menggepalkan tangan seperti ini, didorong bagian depan katanya. Jangan bangun seperti bangunnya unta. Artinya ya, bangun seperti unta itu langsung bangun seperti ini. Langsung begini. Langsung begini. Seperti itu. Itu bangun seperti bangunnya unta. Jadi pakai ini katanya. Menggepalkan tangan. Dan ini sudah bertentangan, prakteknya sudah bertentangan. Ini narasi yang saya kemukakan ini, kata Imam An-Nawawi ketika menyampaikan hadis Nabi tersebut, wa idza tamada ja'ala rahataihi wa butuna asabi'ihi, ini bila khilafin. Bisa dilihat redaksinya, bila khilafin, tidak ada kekhilafan dengan tata cara seperti itu. Selanjutnya, wa ammal hadithul madhkur fil wasit wa ghairihi an Ibnu Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Wasit wa ghairihi dan lainnya, yang diceritakan dari Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi bangun dari sujudnya, wada'a yadayhi 'alal ardi kama yad'ul 'ajin, meletakkan kedua tangannya atas bumi seperti halnya meletakkan orang yang ajin. Siapa ajin? Nanti kita akan bahas di belakang. Sekarang mengenai hadis tersebut, fahuwa hadithun dha'ifun au batilun la aslalahu. Hadis tersebut ternyata hadis dhaif, hadis tersebut ternyata hadis batil, la aslalahu, tidak ada asalnya. Nah, ini yang menjadi pembahasan utama kita. Kenapa mereka selalu menolak hadis dhaif yang dikemukakan oleh para ustadz-ustadz ahlu sunnah wal jamaah, para ustadz-ustadz NU khususnya? Kenapa? Kenapa mereka selalu menolak hadis, oh ini dhaif, ini bid'ah, ini hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah? Sekarang antum semua, ya mungkin sebagian salafiyah, kalau yang tidak melakukan praktek seperti ini, saya tidak sebut dalam video saya ini, yang melakukan seperti ini. Kenapa kalian selalu membid'ahkan amaliyah orang, sedangkan kalian sendiri pengamal hadis dhaif? Ini yang mensahihkan ini hanya Albani. Bahkan Bin Bas di dalam kitabnya itu, Bin Bas tidak pernah menemukan tentang hadis ini bahwa sanadnya adalah sahih. Ini kata Bin Bas. Ini yang mensahihkan ini Albani. Kenapa kalian itu selalu merujuk pada Albani, sedangkan kalian pengaku salafi? Di mana salafnya kalian? Salafi itu kan 3 generasi pertama. Sahabat,
tabi'in. Tabi'in kan generasi pertama. Lah, ini seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, ini mengatakan bahwa Nabi itu bertumpu dengan kedua tangannya, kedua telapak tangannya, bukan dengan menggepalkan tangan. Dan hadis yang mengatakan bahwa ketika bangun dari sujud itu seperti al-ajin, itu hadisnya batilun la aslalahu, tidak ada asalnya. Ini menurut ulama ahli hadis, bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya, pengikut Ustadz Salafi, pengikut kelompok Salafi Wahabi, ayo kita buka dada kita. Jangan ikut saya. Jangan ikut saya. Silahkan buka kitab-kitab. Buka kitab-kitab yang besar, cari rujukan, cari guru yang ilmunya luas. Lalu kita belajar. Agar kita tidak mudah menyalahkan amal. Oh, amal itu salah. Itu salah. Ini yang benar. Agar tidak seperti itu. Itu yang mengenai hadis tersebut. Yang terakhir mengenai kata hadis yang disebutkan dhaif itu, la aslalahu itu seperti kama yad'ul ajin, seperti halnya al-ajin. Siapa al-ajin? Di sini dijelaskan walau sahha kana ma'nahu qa'imun mu'tamidan bi batni yadayhi kama ya'tamidul ajizu wa huwa syekhul kabir. Andai pun hadis itu sahih, maka maknanya adalah bangun dari sujud mu'tamidan bertumpu bi batni yadayhi dengan telapak kedua tangan kama ya'tamidul ajiz, seperti halnya bertumpunya orang yang lemah. Wa huwa asy-syaikhul kabir. Siapa orang yang lemah? Asy-syaikhul kabir, yaitu orang yang tua, yang sangat tua. Itu yang dimaksud al-ajin, orang yang tua. Jadi al-ajin itu adalah wa huwa asy-syaikhul kabir. Orang yang sangat tua begitu. Syekh umur 40 ke atas yang tua. Orang yang sangat tua. Bagaimana cara bangunnya ketika sujud? Nah, kita bisa praktekkan dimanapun, bisa kita praktekkan seperti ini. Orang ketika umurnya sudah lanjut, ketika bangun dari sujud, lalu bangun, sujud, lalu bangun seperti ini. Ini yang disebut al-ajin. Bukti daripada pembahasan tersebut dalam redaksi di kitab Syarhul Muhadzab ini. Jadi yang dimaksud itu bukan tukang roti. Bahasa Arab itu kan tergantung siakul kalamnya. Jadi ini dalam redaksi Syarhul Muhadzab, dalam kitab Majmu' ini, walaisal murad ajinal ajin. Jadi yang dimaksud bukan tukang roti, tapi yang dimaksud wa huwa al-ajiz, orang yang lemah. Ini senada dengan redaksi yang di awal tadi, fi hadzal qawiyyu wad-dha'ifu. Itu senada, baik itu orang lemah maupun orang kuat. Nah, kebetulan di belakang ini, di akhir ini menjelaskan tentang siapa al-ajin, wa huwa al-ajiz. Al-ajin itu wa huwa al-ajiz, adalah orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Wa huwa syaikhul kabir, yaitu adalah orang yang tua, orang yang sepuh. Begitu sahabat Anas yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Bila benar ini murni fadlun min Allah, bila salah ini murni dari kesalahan saya. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.